masjid, kita kalau di dalam Islam tidak ada ketentuan masjid harus dinamakan ini. Tetapi semua masjid yang ada itu adalah memiliki faktor histori. Salah satu contoh misalnya saya nyebut ketika bapak-bapak ke Madinah, ada namanya masjid apa itu? Masjid Quba. Nah, Quba itu sebenarnya nama tempat yang dalam sejarah konteks tarikh tasyrik disebut Masjid Quba karena itu masjid itu pertama kali yang ditempati, yang disinggahi Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Nama. Berarti untuk mengenang histori yang luar biasa proses hijrah itu, dan Rasulullah ketika dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah kemudian mampir di sebuah tempat yang namanya Quba, kemudian disebut Masjid Quba, mimpi. Nah, misalnya lagi di Bojonegoro, di Jogja yang sangat terkenal itu ada Masjid Joko Karyan. Saya lihat Joko Karyan itu apa? Ternyata itu nama jalan, nama yang ada di Joko Karyan itu. Dan ternyata masjidnya juga nggak besar, tapi punya filosofi yang punya daya dahsyat untuk punya energi gerakan yang luar biasa. Namanya apa itu? Jogja, Joko Karyan. Nah, misalnya gitu loh. Jadi memang nama itu menjadi penting. Di Indonesia tentu kita tidak bisa melupakan masjid yang sangat besar di kita, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu ada Istiqlal adalah kemerdekaan. Jadi adalah sebuah histori yang luar biasa yang dikenal bahwa gerakan melawan penjajah itu disimbolkan dengan ada satu nama yang menjadi momentum yang luar biasa, namanya Masjid Istiqlal. Nah, maka ketika bagi kami terus terang melihat sejarah itu, masjid religi itu sebenarnya belum ada namanya. Secara yuridis loh ya. Saya nggak tahu sejarahnya ada apa namanya apa. Anada itu nggak tercantum kan. Maka munculnya Samin Baitul Muttaqin itu sebetulnya itu adalah ketika cara publik namanya masjid religi yang itu adalah tidak menggambarkan sebuah, itu kan simbol publik ya, masjid religi itu. Tetapi namanya enggak jelas. Nah, kemudian muncul namanya Samin Baitul Muttaqin. Nah, kenapa menyebut Samin? Kami sebenarnya setuju. Mengapa kok setuju bahwa Samin seperti yang terangkan Mas Agus punya nilai filosofi yang luar biasa. Dan kami walaupun bukan asli Bojonegoro tapi sudah hidup di Bojonegoro dan insya Allah nanti juga akan mati di Bojonegoro.